Halo, ketemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita masih akan membahas tentang teks eksplanasi, kemudian hal-hal pokok dalam teks, juga kalimat efektif, dan juga satu lagi kosakata yang baku. Nah, seperti kita ketahui bersama, kita sudah pernah mempelajari tentang teks eksplanasi. Ya. Hari ini kita akan mengulas kembali apa itu teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi adalah bentuk teks yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang suatu topik. Nah, teks ini memiliki 3 unsur yang menjadi satu kesatuan. Antara lain yaitu pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat, dan yang terakhir adalah interpretasi. Nah, kemarin sudah kita bahas apa itu tentang pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi hal-hal atau topik yang akan dijelaskan secara umum, ya, atau boleh dikatakan sebagai proses terjadinya. Nah, urutan sebab akibat itu menceritakan secara detail, ya, secara benar-benar secara detail dan urut mulai dari awal hingga sampai akhir. Nah, sedangkan interpretasi ini bisa diisi dengan kesimpulan, ya. Nah, interpretasi ini bisa dikatakan sebagai penutup. Juga disebut juga dengan diisi dengan pendapat dari para pengarang, ya. Jadi setelah berbicara tentang pernyataan umum, sebab akibatnya, kemudian ditambahkan dengan pendapat dari masing-masing pengarang. Nah, ini hanya mengulas kembali. Nah, materi kita selanjutnya adalah hal-hal pokok dalam teks. Seperti kita ketahui bersama, dalam teks eksplanasi terutama itu selalu ada hal-hal pokok, ya. Di mana letaknya? Jelas-jelas ada di bagian yang kedua, yaitu urutan sebab akibat. Nah, bagaimana kita menentukan hal-hal pokok dalam teks? Yang pertama itu adalah bacalah atau dengarkan kalimat demi kalimat sehingga kita mampu mengetahui isi teks secara keseluruhan. Baik, kemudian yang kedua, kita wajib memahami setiap paragraf dengan teliti. Kalau kita sudah memahami setiap paragraf dengan teliti, otomatis kita sudah akan bisa mengambil intisari dari paragraf tersebut, ya. Nggak terlalu sulit, nanti kalian bisa belajar, ya. Kemudian materi kita yang ketiga itu adalah kalimat efektif. Apa itu yang disebut dengan kalimat efektif? Di sini Bu Lili tidak mengambil yang sulit-sulit, tetapi Bu Lili mengambil pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat, ya. Nah, kalimat efektif ini sendiri mempunyai ciri-ciri. Bu Lili menuliskan 3 ciri. Yang pertama itu singkat. Artinya apa? Hemat dalam pemakaian kata, ya, tidak bertele-tele. Jelas, artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah tepat. Artinya apa? Sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Nah, ya, 3 ciri yang ada dalam kalimat efektif. Kemudian materi kita selanjutnya adalah kosakata baku. Apa itu kosakata? Kosakata adalah perbendaharaan, ya. Nah, yang namanya baku itu adalah yang resmi. Nah, di mana kita bisa mencari kosakata yang baku? Tentu saja ada di dalam KBBI. Apa itu KBBI? Yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Oke. Nah, ya. Pengertian kata baku ini boleh diambil istilah yang simple, yaitu kata yang digunakan sesuai dengan aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya, ya. Nah, bagaimana kita menentukan kata baku?
baku ya. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa kata-kata yang memang tidak baku dan ada juga yang baku. Nah, ini seringkali kalau kita tidak sering membaca buku kamus ya, kita akan kesulitan. Nah, sebagai contoh, Bu Lili masukkan 4 atau 5 kata ya. Yang pertama itu adalah aktivitas. Lihat penulisannya, aktivitas ini bukan memakai F tetapi memakai V. Kemudian yang kedua itu Bu Lili memasukkan contoh dengan kata walaupun bacanya pakai I tetapi tulisnya pakai E, cedera ya. Kemudian yang ketiga detail, tulisannya detail begitu. Kemudian yang keempat itu adalah ekstrim. Nah, Bu Lili hanya memberikan 4 contoh saja. Nanti selebihnya kalian bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nggak usah terlalu sulit, banyak jenis kamus, tetapi Bu Lili percaya semua kamus yang dicetak itu adalah resmi ya. Ini saja materi kita hari ini. Jangan lupa nanti ada tugas ya, silahkan kalian kerjakan di bagian akhir video ini. Baik, sampai ketemu lagi besok pada materi selanjutnya. Bye.